Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 11 yang beranggotakan Wardah Firdausil Kamalah, Ani Fitri Isnaini, Muhammad Akmal Putra, Dimas Firmansyah Wicaksono, dan saya sendiri Muhammad Indra Maulana akan melakukan pemaparan materi pasca UTS, yaitu terkait ekonomi liberalis. Pertama-tama kita harus mengetahui apa definisi dari ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang di dalam pelaksanaannya memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Umumnya, masyarakat di suatu negara yang menganut sistem ekonomi liberal memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Semua orang yang ada di dalam sistem ekonomi ini berhak memutuskan segala hal yang berkaitan dengan ekonomi mereka sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi liberal menganut pada sistem ekonomi pasar dan sangat menjunjung tinggi hak milik pribadi. Lalu kaitannya Maya dengan sistem ekonomi liberal adalah kedua sistem ini sama-sama bersifat positif, artinya sama-sama bersifat memberikan kebebasan. Namun di sistem ekonomi liberal, pemerintah cenderung memiliki peran terbatas. Karena di market regional seperti MEA, pemerintah ikut membantu agar sistem ekonomi ini terus berjalan. Berikutnya merupakan ciri-ciri sistem ekonomi liberal yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Ciri-ciri ekonomi liberal. Yang pertama harga akan dibentuk di pasar bebas. Semua harga yang akan ditentukan di pasar bebas. Kompetitor merupakan salah satu faktor penentu harga pasar. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Sistem ekonomi liberal memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka, untuk bersaing dengan pengusaha lainnya. Persaingan ini akan bisa menentukan harga yang ada di pasar. Yang ketiga, campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak memiliki akses untuk mengintervensi atau campur tangan dalam urusan perekonomian yang sedang berjalan karena seluruh keputusan ekonomi berada di tangan para pemilik usaha. Yang keempat, bebas mempunyai alat produksi sendiri. Pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang para pengusaha untuk memiliki alat produksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kelebihan ekonomi liberal. Pertama, produksi barang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pengusaha selaku produsen yang tidak akan membuat produk jika barang tersebut tidak dibutuhkan oleh masyarakat sehingga barang yang berada di pasar tidak menumpuk. Kedua, produksi yang beredar adalah produk yang berkualitas. Karena persaingan ketat, maka setiap produsen harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk mereka demi memenangkan persaingan pasar. Ketiga, memicu produsen untuk selalu kreatif dan inovatif. Akibat dari persaingan yang begitu ketat, mereka memaksa para produsen untuk berpikir kreatif dan inovatif agar produk mereka memiliki tujuan yang jelas dan menciptakan produk yang lebih unggul dari yang lain. Yang selanjutnya adalah kekurangan ekonomi liberal. 1. Yang pertama, orang kaya akan lebih mudah mendapatkan keuntungan karena produsen tahu bahwa apa yang akan diproduksi atau apa yang dibutuhkan pasar, maka mereka cenderung bisa memonopoli pasar dan melipat gandakan keuntungannya. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Semakin tinggi permintaan dan kebutuhan, maka otomatis para produsen juga akan memperbanyak mereka yang membuat eksploitasi sumber daya pun akhirnya dilakukan secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Baik, kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan, pemberlakuan liberalisme dalam sistem ekonomi dapat membuka probabilitas baru karena dalam sistem ekonomi liberal tidak ada batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Berikutnya kami akan menunjukkan data dan chart yang kami dapatkan dari analisa terhadap perubahan ekonomi negara-negara ditinjau dari data perkembangan GDP per tahun. Untuk rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Berkembangnya ekonomi suatu negara juga diikuti dengan naiknya nilai
GDP negara tersebut. Berikut ini ada 3 negara ekonomi liberal yang memiliki GDP terbesar. Baik, itu tadi data-data perkembangan ekonomi negara liberal dan market regional NEA yang bisa kami dapatkan. Demikian pemaparan materi dari kami selaku kelompok 11 sebagai bentuk keikutsertaan kegiatan penilaian akhir semester. Dari kelompok kami jika ada yang kurang dalam pengucapan, pelafalan, dan perilaku, saya sebagai perwakilan kelompok tanpa mengurangi rasa hormat terhadap dosen pengampu mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.